Presiden B.J. Habibie memiliki latar belakang seorang teknolog, bukan ekonom. Namun beliau berhasil menghadirkan solusi atas krisis ekonomi di Indonesia saat itu. Hanya dalam waktu 18 bulan saja rupiah menguat dari tadinya 16.800-an menjadi 6.550. Selain menguatkan rupiah, Habibie juga berhasil memulihkan ekonomi Indonesia dari salah satu krisis ekonomi, sosial, dan politik yang paling mengerikan yang pernah dialami oleh Indonesia. Ketika dolar rupiah saat ini menyentuh angka 17.750, maka banyak yang bertanya apakah rupiah akan ke 25.000 per dolarnya, atau apa langkah pemerintah Indonesia agar rupiah menguat seperti zaman Habibie. Dan untuk itu kita belajar dari data sejarah apa yang Pak Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga, lakukan. Apa yang sebenarnya terjadi efek krisis keuangan di tahun 1998 waktu itu. Pertama, inflasi mencapai 77%. IHSG turun dari angka 500-an ke 258 alias turun hampir 50%. Rasio hutang mencapai 58% dari PDB, bahkan mencapai 87%-an di tahun 2000. Setahun sebelum krisis dan tergulingnya pemerintahan Pak Harto, terjadi ras penarikan dana besar-besaran di semua bank di Indonesia yang menyebabkan kekeringan rupiah yang dibelikan mata uang asing itu semua karena tidak percaya kepada pemerintahan Soeharto waktu itu. Itulah kondisi ekonomi ketika Pak Habibie menjabat. Lalu apa yang dilakukan Pak Habibie? Beliau membangun trust kepercayaan dunia dan publik Indonesia terlebih dahulu dengan menegakkan demokrasi, baru menyelesaikan masalah ekonomi. Di seluruh dunia, investor tidak akan percaya pada politik sebuah negara yang selalu gaduh. Jadi untuk menenangkan kegaduhan dan menimbulkan kepercayaan internasional, Habibie melaksanakan demokrasi secara utuh dengan melepas seluruh tahanan politik yang anti Soeharto yang ditahan oleh rezim Soeharto. Kemudian mencabut semua pemberedelan media dan memberikan kebebasan bicara kepada seluruh media dan para aktivis. Kemudian mempercepat pemilu dari yang seharusnya tahun 2003 menjadi tahun 1999. Pak Habibie melakukan sesuatu yang tidak semua pemimpin sanggup melakukan. Apa itu? Yaitu beliau menurunkan ego pribadinya. Kita tahu fly-by-wire-nya pesawat N250 adalah mahakarya, masterpiece. Bahkan waktu itu Boeing dan Airbus belum memiliki secara lengkap teknologi tersebut. Namun N250 untuk pesawat antar pulau buatan Indonesia sudah dipersiapkan Pak Habibie dengan standar kelas dunia teknologinya. Pak Habibie dan dunia, tepatnya IMF dan Amerika, tahu kalau proyek aviasi ini berjalan, maka Indonesia bisa menjadi negara terkuat di dunia, nomor 2 di bawah Amerika Serikat. Ingat ya, ini tahun 98 loh ya. Tiongkok belum ada apa-apanya waktu itu. Namun biaya besar pembangunan pesawat itu dia kubur demi rakyat Indonesia bisa makan. Proyek yang nilainya triliunan yang keren tersebut dipendam. Anggarannya untuk rakyat dulu. Uang itu untuk menalangi uang yang keluar atau capital outflow, di mana BI sampai menaikkan suku bunga deposito sampai 70%. Bayangkan, kalau Anda punya 1 miliar, maka dalam setahun deposito Anda dapat 700 juta. Dan langkah itu berhasil menarik rupiah kembali masuk ke Indonesia. Langkah taktisnya kemudian, Pak Habibie memisahkan Bank Indonesia dengan pemerintah agar bisa menjadi pengendali atau penyeimbang pemerintahan, atau juga sebagai pengerem kebijakan pemerintahan kalau ngaco anggarannya dan berbahaya. Langkah berikutnya yaitu perbaikan bank yang kolaps karena diras oleh nasabah, digabung-gabungkan, di merger seperti Bank Bumi Daya, BDN, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia digabung menjadi Bank Mandiri. Pak Habibie juga menahan subsidi karena IMF waktu itu minta melepasnya. Tapi Pak Habibie memutuskan tetap ada subsidi karena ini bisa menolong rakyat bagian bawah. Dan benar. Kemudian membantu sektor swasta dengan menghapus hutang perusahaan kecil dan menengah yang bermasalah agar tidak mem-PHK karyawan. Kemudian melakukan restrukturisasi perusahaan besar swasta dan menciptakan lapangan kerja di tingkat bawah dengan membangun kegiatan produktif di sekitar desa seperti membangun irigasi, jalan, jembatan, puskesmas, serta memberikan 20 kilo kepada setiap keluarga miskin, waktu itu sekitar 17 juta jiwa setiap bulannya agar mereka bisa makan.
Dengan kebijakan itu semua, rupiah menguat dari 16.800 sampai ke 6.550 hanya dalam 18 bulan, di mana investor berbondong-bondong balik ke Indonesia waktu itu. Cerita ini semua menyisakan pertanyaan. Apakah jurus Pak Habibie bisa diterapkan sekarang? Atau apa nih jurus pemerintah agar ekonomi stabil di Indonesia dan demokrasi dapat ditegakkan dengan adil agar trust investor dunia utuh kembali masuk ke Indonesia? Peace.